Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Harafi. Jadi pada kesempatan ini saya akan buat video memberikan pengetahuan ya, memberikan tips kepada teman-teman bagaimana sih cara untuk mengakses folder project ketika kita menggunakan web server Laragon ya. Nah, tentunya teman-teman masih ada yang asing, mungkin ada yang belum pernah dengar apa itu Laragon. Nah, jadi Laragon itu semacam web server ya. Mirip seperti XAMPP, di mana pada Laragon ini kita bisa mengcustom versi-versi dari fitur yang ada di dalamnya ya. Misalnya seperti kita menggunakan MySQL, menggunakan PHP atau PHP ya, menggunakan versi 5, versi 7, dan versi berapa, kita bisa melakukan custom. Jadi ketika kita menggunakan satu Laragon itu, kita bisa menggunakan berapa versi di dalamnya, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan XAMPP kan versinya itu terbatas ya teman-teman. Jadi dalam artian terbatas itu ketika kita menggunakan satu package file, otomatis itu di dalamnya sudah terdapat versi PHP yang sudah ditentukan. Misal kita download XAMPP versi berapa, versi PHP-nya berapa gitu ya. Itu sudah ada kriterianya di websitenya. Jadi kelebihan dari Laragon itu ya teman-teman, kita bisa mengcustomize versi yang kita inginkan, ingin diinsert versi berapa aja, dan juga kita bisa lebih leluasa lagi dalam melakukan development suatu program. Nah, seperti itu kalau menurut saya pribadi ya, yang pernah saya alami. Nah, ini juga Laragon sudah mulai dipakai dari beberapa industri perusahaan. Jadi cukup relevan ya ketika teman-teman nanti bekerja atau mengerjakan project freelance dan yang lain sebagainya, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar kita buka aja terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman itu ke file explorer terlebih dahulu. Jadi di sini di C ya. Lalu di sini kita buka namanya folder namanya Laragon. Nah, di folder Laragon ini ada yang namanya www. Dibuka aja, dan di sini adalah folder dari project-project yang nantinya kita akan akses ya, teman-teman. Nah, untuk info aja ya, teman-teman. Sebenarnya untuk framework PHP seperti Laravel atau CodeIgniter, khususnya CodeIgniter versi 4, lalu Laravel 9, 10, 8 ada atau enggaknya saya kurang begitu tahu ya. Untuk komposer ini, nah teman-teman itu bisa nginstal selain di www. Jadi teman-teman bisa diletakkan di dokumen, download, musik, pictures, video, dan sebagainya ya, atau di disk lain gitu. Sebenarnya bisa ya, karena dia sudah menggunakan komposer. Nah, saya akan ajarkan mulai dari CodeIgniter versi 3 terlebih dahulu ya, yang mana belum menggunakan komposer secara defaultnya. Jadi untuk mengetesnya kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita download CodeIgniter versi 3 yang current version saja ya. Kita klik, lalu kita simpan. Untuk simpannya ini bebas ya, mau di mana. Kalau lebih gampangnya langsung saja kita masukkan ke direktorinya di sini. Nanti kita langsung ekstrak aja ya. Kita save. Down. Kita lihat ukurannya kecil juga ya teman-teman, 600 KB, kita 600 KB-an. Lalu kita buka aja directory filenya. Nah, di sini kita ekstrak file tersebut. Nah, oke, langsung masuk ya. Yang tadi kita ekstrak CodeIgniter 3.1.13 ini ya. Nah, di dalamnya sudah terdapat filenya ya. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman bisa nyalakan web server Laragonnya terlebih dahulu. Jadi di sini biasanya ada try icon ya. Kita klik aja, lalu di sini ada klik mulai semua. Jadi kita nggak perlu nge-start satu-satu, langsung jalan dua-duanya ya. Nah, ada deteksi project baru, jadi langsung mendeteksi, langsung mensinkronis ya apa yang tadi kita masukkan. Lalu di sini jalan ya dengan port 80, untuk Apache-nya dengan MySQL portnya 3306. Nah, kita buka aja di sini langsung di webnya ya. Nah, seperti ini webnya. Nah, kita tes dulu. Di sini Laragonnya udah berjalan dengan baik atau enggak ya. Di sini dapat lihat sudah ya, getting started-nya di sini ada untuk bisa mengetahui manual penggunaannya seperti apa ya. Ini terdeteksi untuk PHP versi 8 dan Apache-nya versi 2.4.47. Lalu untuk dapat mengakses file project yang tadi kita sudah letakkan di folder www, di sini klik www-nya aja, lalu pilih yang ini ya, CodeIgniter 3.1.13.
Diklik aja. Nah, di sini langsung terbuka ya untuk halaman default dari Coordinator versi 3-nya. Jadi dia akan masuk ke welcome message untuk view-nya. Nah, jadi untuk controllersnya masuk ke welcome.php. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita tidak perlu memasukkan URL localhost berapa gitu ya, lebih simple. Nah, bagaimana untuk Coordinator versi 4 maupun Laravel gitu yang sudah memakai Composer gitu misalnya ya. Nah, teman-teman lakukannya secara biasa aja ya, seperti teman memakai XMPP juga bisa diletakkan di mana saja gitu ya. Tapi untuk bisa lebih mempraktekannya lagi, membuktikannya lagi, saya akan coba tes juga ya, teman-teman. Oke, sekarang kita buka Laravel ya, get start. Kita lihat untuk penginstalannya dengan Composer ya. Installation, kita lihat ya teman-teman. Nah, kita create projectnya seperti ini. Lalu untuk direktorinya teman-teman bisa bebas letakkan di mana ya, teman-teman klik 2 kali di sini, lalu klik cmd. Nah, teman-teman pastikan yang tadi. Nah, otomatis dia akan meng-create ya. Jadi kalau menurut saya ada keuntungannya memakai Laragon ini, sangat fleksibel banget ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang awal-awal baru menggunakan masih lumayan bingung ya, wajar, tapi lama-kelamaan juga nanti akan terbiasa. Seperti itu. Habis ini saya coba lakukan untuk menginstal dari fitur atau package yang ada di Laragon ini ya. Seperti kalau teman-teman menggunakan database MySQL, tentunya ada PHP-MyAdmin. Nah, di sini nanti saya akan coba downloadkan, karena secara default yang saya pernah alami ketika download Laragon itu belum ada PHP-MyAdmin-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa mengakses seperti layaknya teman-teman pakai XAMPP dari awal ya. Kalau XAMPP kita buka database langsung PHP-MyAdmin kan, seperti itu. Oke. Di sini sedang proses generate auto files. Nah, jadi bagi teman-teman yang web developer atau sebagai database administrator, database development, atau posisi yang berhubungan dengan database, ini sangat menguntungkan ya teman-teman. Memang sih secara long life XMPP itu lebih dulu karena dia sudah lumayan lama ya berdiri. Tapi tidak ada salahnya ketika ada hal yang lebih praktis, hal yang lebih baru, selagi itu bisa membantu kita ya, pasalnya dicoba ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, proses akan tampil seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, jadi ada bertuliskan info application key set successfully, seperti itu ya. Lalu kita buka aja untuk folder tadi ya, namanya example app ya, example app. Nah, copy. Kita tuliskan di sini. Nah, coba ya kita run. Nah, untuk merunnya di Laravel itu menggunakan PHP Artisan Serve ya teman-teman. Jadi pada Coordinator versi 4 itu menggunakan PHP Spark Serve untuk Laravel Artisan Serve. Nah, di sini sudah running ya, kita copy saja langsung di URL-nya. Kita pastikan. Nah, jadi sampai sini sudah berhasil teman-teman untuk penginstalan dari Laravel-nya. Ini sudah bisa diakses ya. Di sini ada tampil informasi versi PHP-nya juga. Pasti teman-teman bertanya-tanya ya, bagaimana sih cara untuk melakukan customize untuk versi dari fitur-fitur pendukung yang ada di dalam Laragon ini. Misalnya saat ini saya akan contohkan PHP-MyAdmin-nya ya teman-teman. Karena untuk PHP-nya secara default sudah terinclude di Laragon-nya. Seperti itu. Dan lalu teman-teman di sini buka folder Laragon di C. Lalu teman-teman ke etc ya. Teman-teman klik yang apps. Nah, di apps ini setahu saya, seingat saya tidak ada namanya folder namanya PHP-MyAdmin ya teman-teman. Jadi teman-teman create terlebih dahulu folder namanya PHP-MyAdmin. Nah, di sini ada beberapa PHP-MyAdmin yang sudah saya lakukan unduh ya. Nah, untuk dapat mengcustomize-nya, langsung saja kita praktekkan ya untuk download PHP-MyAdmin-nya. Seperti biasa kita download aja PHP-MyAdmin seperti itu. Nah, di sini ada beberapa versi yang kita temukan ya. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan aja ya, mau versi berapa gitu ya. Jadi ini yang
latest version. Jadi di sini ada history dari versi PHP yang digunakan yang direkomendasikan untuk dapat menginstal PHP MyAdmin ya. Seperti itu. Oke, di sini saya coba yang ini aja ya. Langsung diklik aja. Nah, kita download. Nah, untuk bisa lebih gampang, teman-teman ekstraknya di Laragon yang tadi ya. Di sini di data. Nah, teman-teman ke Laragon, lalu ke etc, lalu ke apps, lalu ke PHP MyAdmin. Nah, teman-teman ekstrak di sini, di save. Nah, oke. Ini masih ada proses downloadnya. Oke, sudah selesai untuk proses downloadnya. Nah, oke, langsung coba kita ekstrak aja deh. Nah, kita ekstrak with WinRAR, ekstrak here. Nantinya akan tampil ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan ya untuk tampilannya seperti apa. Jadi enaknya ya pakai Laragon seperti ini ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, saya utarakan ya. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi untuk download ulang lagi. Ketika kita pakai SMPP kan kita kalau mau nyocokkan versi kan harus download lagi ya versinya yang kita inginkan itu berapa gitu kan. Nah, itu lumayan ketika teman-teman sudah banyak project di dalamnya, teman-teman harus melakukan backup file dulu. Itu kan lumayan menyita waktu juga ya, tapi ya menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Cuman untuk saat ini yang saya rasakan belum ada kekurangannya sih ya. Nah, di sini sudah masuk ya untuk PHP MyAdmin 5.2.1 L language. Nah, teman-teman di sini tinggal pilih lagi, klik kanan di sini, lalu teman-teman buka yang namanya, sebentar ya, database di sini ya. Nah, di sini akan muncul teman-teman ya beberapa list yang tadi kita sudah letakkan di folder ya. Nah, jadi sini coba kita lakukan percobaan terhadap PHP MyAdmin yang versi 5.2.1 ya. Nah, langsung terbuka seperti ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap yang akan dilakukan, seperti teman-teman nanti mau memasukkan sebuah username dan password. Jadi di sini saya sudah set, langsung masuk ke tampilan utama, halaman utamanya. Sebenarnya bagus ya ada username dan password itu buat proteksi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah masuk dan sudah ada ya teman-teman. Mungkin sampai itu aja untuk video saya saat ini. Jangan lupa komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada ditanya, kamu tulis kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.